Saudara, ini sedang berlangsung aksi massa dari Al-Mumtaz Tasikmalaya yang telah menyampaikan aspirasinya dari depan Pemkot dan gedung Kejaksaan Tasikmalaya. Ini rombongannya. Indonesia adalah pihak Indonesia. Mereka yang menghina daripada sahabat Nabi Muhammad SAW bertolak belakang dengan pemahaman sahabat kita di kota Tasikmalaya yang pastinya akan memicu konflik. Ini rombongan aksi dari Al-Mumtaz baru menyampaikan aspirasinya di depan gedung Kejaksaan. Orasi-orasi dari beberapa perwakilan, dari ulama, dari mahasiswa, serta dari tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Ini baru pulang dari depan Kejaksaan, mau keliling-keliling. Masih keliling kota Tasik. Adapun salah satu tuntutannya adalah ingin dibebaskannya Habib Rizik Syihab serta penegakan akidah khususnya di kota Tasikmalaya dan umumnya di Indonesia. Sekarang sampai di Assalamualaikum kantor gedung Kejaksaan. Takbir! 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 Saudara-saudara, hari ini kita merasa gembira, merasa senang karena bulan Agustus adalah bulan yang begitu sangat bersejarah, di mana negara kita 76 tahun yang lalu telah memproklamasikan daripada kemerdekaannya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah merupakan anugerah dari Allah, minhatun ilahiyah, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diakui oleh para founding father negeri ini, diakui oleh para pendiri bangsa ini, sehingga pada saat penyusunan daripada pembukaan UUD 45 mereka menuliskan satu kata sakral dan sangat utama atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa para founding father sadar betul tanpa pertolongan Allah negeri ini tidak akan merdeka. Saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan kepada semua bangsa Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh para pejabat di berbagai lapisan, bahwa peran umat Islam di negeri ini begitu sangat besar, peran para ulama begitu sangat besar, peran para habaib begitu sangat besar. Apa buktinya bahwa peran ulama dan habaib begitu sangat besar mengantarkan negeri ini ke gerbang kemerdekaan? Di Aceh, Nangro Aceh Darussalam, ada banyak para ulama yang gugur, ada banyak para ulama yang ditangkap pada upaya-upaya untuk merebut kemerdekaan dan mengusir para penjajah. Ada Tengku Cikni Tiro dari Aceh, ada dari Sumatera Barat Al-Habib Ahmad bin Sahabuddin yang lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol, saudara. Nah, kemudian kita tahu bersama bagaimana peran ulama sebagai pendiri, sebagai pejuang, sebagai pahlawan yang punya andil besar atas berdirinya daripada NKRI. Ada Al-Habib Husain Al-Mutahhar, seorang pejuang yang menyelamatkan daripada bendera pusaka pada saat agresi militer Belanda kedua, saat Bung Karno ditangkap, saat Bung Hatta ditangkap. Sebelum ditangkap, maka Bung Karno menyampaikan pesan agar Al-Habib Husain Al-Mutahhar untuk menyelamatkan bendera pusaka dari Gedung Agung Yogyakarta, dan beliau begitu sangat masyhur di kalangan rakyat, di mana beliaulah
yang menciptakan himne pramuka, yang menciptakan lagu syukur, yang menciptakan lagu Hari Merdeka yang sering dinyanyikan setiap peringatan 17 Agustus. Beliau adalah seorang ulama, beliau adalah seorang zuriyah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mengusulkan daripada lambang negara kita yakni burung Garuda tiada lain dan tiada bukan seorang ulama, seorang tokoh agama, seorang habaib, seorang zuriyah Nabi, yakni Al-Habib Sayyid Abdul Hamid Al-Qadri dari Pontianak. Begitu pula saudara-saudara, bagaimana peran Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta. Satu hari sebelum proklamasi dilaksanakan, Bung Karno minta pendapat, Bung Karno minta saran kapan dilaksanakannya proklamasi, dan saran daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau sarankan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana di Tasikmalaya seorang ulama Kiai Haji Zainal Mustafa pun berdarah-darah untuk merebut dan mengusir para penjajah di negeri ini. Di Jawa Tengah kita tahu bersama ada Kiai Haji Abdul Hamid yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro, punya peran besar untuk mengusir para penjajah, dibantu oleh kiai-kiai yang lain. Ada Kiai Sentot Alibasa, ada Kiai Mojo, dan kiai-kiai yang lain. Sehingga saya perlu ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya perlu ingatkan kepada seluruh para pejabat, hati-hati, hormati ulama, hargai ulama, karena mereka punya saham besar atas berdirinya daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, hari ini kita dengungkan NKRI, hari ini orang dengungkan NKRI. Saudara, jangan lupa dulu negara kita bukan NKRI, dulu negara kita RIS, Republik Indonesia Serikat. Tetapi atas perjuangan para ulama, diantaranya tokoh Islam yakni Muhammad Nasir, mereka mengusulkan agar Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan berubah menjadi NKRI. Jadi NKRI adalah buah daripada perjuangan para ulama. Dengan demikian sekali lagi saya tegaskan, hati-hati dengan ulama, hormati ulama, hargai ulama, jangan zolimi ulama. Termasuk saat ini, sadar atau tidak, diakui atau tidak, bahwa salah seorang ulama cucu daripada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Walid Syahul Mahbub Al-Mujahid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab hari ini mendekam di penjara, hari ini diponis dengan satu ponis yang begitu sangat menyakitkan umat. Kenapa? Gara-garanya adalah kerumunan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau urusan Habib Rizieq ditangkap, kalau Habib Rizieq di penjara karena alasannya melanggar aturan protokol kesehatan, saya mau tanya, ada gak pejabat yang melanggar protokol kesehatan? Jawab semua. Banyak. Ada gak pejabat yang melanggar protokol kesehatan? Jawab apa tidak? Banyak apa tidak? Ditangkap apa tidak? Ditangkap apa tidak? Kalau begitu adil apa tidak? Adil apa tidak? Takbir. Maka pada kesempatan ini saya mohon Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan suara daripada umat Islam Tasikmalaya yang tergabung dalam aliansi Al-Mumtaz Tasikmalaya. Saya pesankan kepada seluruh daripada pejabat struktural yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan pesan ini sampai ke Jakarta. Satu, saat Habib Rizieq divonis penjara 4 tahun dalam kasus protokol kesehatan Rumah Sakit Umi Bogor oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa dalam amar putusannya, ingat, dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak ada perintah penahanan karena Habib Rizieq saat itu masih ditahan dalam kasus protokol kesehatan Petamburan yang divonis penjara 8 tahun. Yang kedua, 8 bulan, maaf, yang divonis penjara 8 bulan. Yang kedua, saat Habib Rizieq banding dalam kasus protokol kesehatan Rumah Sakit Umi, maka kewenangan mengadili perkara protokol kesehatan Rumah Sakit Umi berpindah dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai amanat KUHP pasal 238 ayat 1 sampai dengan 3. 3.
saat vonis kasus protokol kesehatan Petamburan selesai pada hari Ahad 8 Agustus 2021. Saya ulangi, vonis kasus prokes Petamburan selesai pada hari Ahad tanggal 8 Agustus 2021. Berarti hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Al-Habib Muhammad Rizik Syihab harus bebas demi hukum karena status Habib Rizik dalam kasus protokol kesehatan Rumah Sakit Umi mulai sejak penyidikan sampai jatuh vonis tidak ditahan, dan vonis Rumah Sakit Umi pun belum dinyatakan inkrah karena saat ini dalam proses naik banding, saudara. Kemudian yang keempat, jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mau menahan Habib Rizik, maka berdasarkan KUHP pasal 27 ayat 1 yang berhak keluarkan surat perintah penahanan Habib Rizik dalam kasus Rumah Sakit Umi untuk paling lama 30 hari adalah majelis hakim yang menangani perkara banding. Itu pun harus lewat persidangan majelis hakim sesuai amanat daripada KUHP pasal 20 ayat 3. Sementara itu ternyata majelis hakim banding kasus prokes Rumah Sakit Umi faktanya belum dibentuk sehingga Habib Rizik harus bebas demi hukum. Kemudian yang kelima, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 ternyata Habib Rizik tidak dibebaskan dengan dalih ada surat penahanan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk selama 30 hari. Yang keenam, surat penetapan penahanan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ilegal karena tidak ada dasar hukumnya. Justru dalam KUHP pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi, ingat, Ketua Pengadilan Tinggi bukan wakil Ketua Pengadilan Tinggi, hanya berhak dalam perpanjangan penahanan selanjutnya yang paling lama 60 hari, bukan dalam penetapan penahanan pertama yang paling lama 30 hari. Jadi atas dasar hukum apa dan yang mana Wakil Ketua PT DKI Jakarta menerbitkan penahanan daripada Al-Habib Muhammad Rizik Syihab? Dengan ini kami umat Islam Tasikmalaya menuntut agar Habib Rizik segera dibebaskan. Bebaskan, bebaskan, ayo semua, bebaskan, 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 bebaskan Habib Rizik, bebaskan Habib Rizik, bebaskan Habib Rizik. Takbir, takbir, takbir. Saya paham ini ada videonya. Sampaikan kepada pimpinan-pimpinan Anda di Jakarta bahwa kami umat Islam Tasikmalaya menuntut Habib Rizik segera dibebaskan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit. Paling lama. Allah